Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Abdi. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul analisis postur kerja menggunakan metode rebah dan Lula. Saya beserta kawan-kawan saya akan menjelaskan pengertian dan hasil analisis mengenai postur kerja menggunakan metode rebah dan Lula. Yang pertama, analisis postur kerja menggunakan metode Lula dan rebah. Lula dan rebah adalah dua metode penilaian ergonomis yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko cedera akibat postur kerja yang buruk. Keduanya sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Yang pertama yaitu penjelasan lebih lanjut mengenai RULA atau kepanjangannya Rapid Upper Limb Assessment. Pengertian. RULA adalah metode penelitian ergonomis yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko cedera yang berhubungan dengan postur tubuh bagian atas seperti leher, bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Metode ini mengamati sudut postur, frekuensi gerakan, dan kekuatan yang digunakan selama pekerjaan berlangsung. Metode ini dirancang untuk menilai risiko terkait postur bagian atas seperti leher, bahu, lengan, dan pergelangan tangan dalam kegiatan kerja yang statis atau dinamis. Umumnya, metode ini digunakan dalam industri yang melibatkan pekerjaan meja atau pekerjaan dengan menggunakan komputer yang intensif, serta di bidang manufaktur dan pelayanan kesehatan. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada berbagai bagian tubuh berdasarkan sudut postur, jumlah gerakan, dan kekuatan yang diperlukan. Skor ini kemudian dikonversi menjadi nilai risiko yang menunjukkan tingkat kebutuhan untuk intervensi ergonomis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Septian. Saya akan menjelaskan tentang REBA, Rapid Enter Body Assessment. Baik, di sini REBA adalah metode penilaian ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko cedera yang melibatkan seluruh tubuh. Metode ini mencakup penilaian postur tubuh bagian bawah, atas, termasuk leher, batang tubuh, kaki, dan lengan, serta faktor tambahan seperti beban yang diangkat atau ditarik. Metode ini diperkenalkan untuk menilai risiko cedera yang melibatkan seluruh tubuh, termasuk postur tubuh bagian bawah. Tidak seperti RULA, fokus pada tubuh bagian atas. Metode ini digunakan dalam berbagai teknik industri dan manufaktur, konstruksi penilaian, dan sektor pelayanan kesehatan, terutama untuk pekerjaan yang melibatkan pengangkatan beban, dorongan, tarikan, dan postur tubuh yang ekstrim. Seperti RULA, REBA juga menggunakan sistem skor berdasarkan observasi postur tubuh yang mencakup leher, batang tubuh, kaki, dan lengan. Faktor tambah seperti beban yang diangkat untuk ditarik yang juga dipertimbangkan hasil penilaian memberikan risiko skor yang membantu dalam menentukan urgensi tindakan perbaikan ergonomis. Berikut adalah penerapan penilaian RULA dan REBA pada postur kerja. 1. Penilaian postur kerja pada aktivitas memalu pada sebuah mebel menggunakan metode REBA dan RULA. Berdasarkan analisis REBA pada gambar di atas menghasilkan skor 15 yang menunjukkan bahwa skor tinggi. Hal ini perlu tindakan segera. Terlihat pada gambar di atas, seorang pekerja menggunakan palu dengan postur yang tidak ergonomis. Hal ini menyebabkan beban berlebihan
pada lengan atas, leher, dan batang tubuh. Terdapat gaya yang signifikan dan beban yang diterima oleh otot-otot, terutama pada lengan atas dan bagian tubuh. Penanganan. Ada 2 penanganan. Yang pertama yaitu adalah penyesuaian alat. Penggunaan alat yang lebih ergonomis untuk mengurangi beban pada lengan. Yang kedua adalah rehat teratur. Pastikan pekerja mengambil rehat secara teratur untuk mengurangi kelelahan otot. Berdasarkan analisis Rula pada postur pekerja yang telah dilakukan, postur pekerja tersebut menghasilkan nilai 17. Nilai tersebut menunjukkan bahwa postur tersebut perlu dilakukan investigasi lanjutan dan implementasikan harus dilakukan secepatnya. Pada stasiun kerja ini, pekerja bekerja dengan posisi yang membungkuk dan bagian punggungnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu meja dan kursi yang tidak ergonomis. Bekerja pada posisi ini secara terus-menerus bisa mencederai beberapa bagian tubuh pada pekerja, sehingga dianjurkan untuk mengubah stasiun kerja ini agar lebih ergonomis. Baik, selanjutnya penilaian reba dan rula. Pekerjaan menyerut kayu menggunakan mesin penyerut kayu pada sebuah mebel. Reba skor pada pekerja tersebut bernilai 10, tinggi, perlu tindakan segera. Pekerja menggunakan mesin pemotong dengan posisi tubuh tidak ergonomis, mengakibatkan stres berlebih pada leher, punggung, dan lengan. Beban dan gaya yang diterima sangat tinggi, dengan risiko cedera muskuloskeletal yang sangat tinggi. Cara penanganan menyesuaikan mesin. Pastikan mesin pemotong diatur pada ketinggian yang ergonomis. Penggunaan peralatan pelindung, gunakan alat pelindung diri seperti sabuk, pinggang atau mendukung punggung. Rekayasa ulang proses. Evaluasi kembali proses kerja untuk mengurangi kebutuhan posisi tubuh yang tidak baik. Selanjutnya, rula. B. Rula. Berdasarkan analisa rula pada postur pekerja yang telah dilakukan, postur pekerja tersebut menggunakan nilai 20. Nilai tersebut menunjukkan bahwa postur tubuh perlu dilakukan investigasi lanjutan dan mengimplementasikan harus dilakukan secepatnya. Pada stasiun kerja ini, pekerja tersebut memiliki meja yang ergonomis. Meja pada stasiun ini terlalu tinggi sehingga kaki pekerja tidak bisa dimasukkan ke bawah meja, yang membuat pekerja harus bekerja dengan sudut lengan atas yang besar. Selain itu, pekerja tugas harus bekerja dengan posisi leher dan badan yang membungkuk, yang bisa menyebabkan cedera muskuloskeletal apabila dilakukan dengan jangka waktu lama. Baik, yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu penilaian reba dan rula pada kegiatan mengangkut barang. Nah, yang pertama dari segi reba, penilaian reba pada gambar tersebut menunjukkan angka 16, yaitu yang menunjukkan angka yang sangat tinggi atau angka tinggi. Perlu tindakan segera. Pekerja pada gambar tersebut mengangkat kotak dengan postur membungkuk yang sangat tidak baik, yang dapat mengakibatkan stres besar pada punggung bawah dan kaki. Nah, beban yang diterima oleh punggung bawah sangat besar, meningkatkan risiko cedera serius. Nah, penanganannya yaitu pelatihan mengangkat beban dengan cara memberikan pelatihan mengenai cara mengangkat beban dengan benar, yaitu dengan menggunakan kaki bukan punggung. Dan yang kedua, cara penanganannya yaitu penggunaan alat bantu. Maksudnya gunakan alat bantu seperti tali, tali atau doli untuk mengurangi kebutuhan mengangkat secara manual. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian menggunakan metode rulanya. Berdasarkan analisa rula pada postur pekerja yang telah dilakukan, postur pekerja tersebut menghasilkan nilai 20. Nilai tersebut menunjukkan bahwa postur tersebut tergolong dalam kategori risiko bahaya yang tinggi.
Langkah yang harus dilakukan adalah investigasi dan perubahan harus diimplementasikan pada stasiun ini. Pekerja seharusnya tidak berdiri pada saat melakukan pekerjaannya, karena pekerja berdiri membungkuk bisa menyebabkan cedera muskuloskeletal pada bagian tubuh badan dan leher menjadi menengadah. Selain itu, pekerja juga membentuk sudut lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan yang besar. Hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi jarak antara badan pekerja dan kotak kardus agar pekerja bisa bekerja dalam posisi yang ideal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.